Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Ainin Imatullah dan teman saya Ahmad Farhan dan Deli Melia dari kelompok 9 akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan judul materi Teknologi Komunikasi dan Cyber Community. Garis besar topik teknologi komunikasi dan cyber community. Yang pertama, apa itu teknologi komunikasi? Apa itu cyber community? Dan yang terakhir, cyber community dalam kehidupan nyata. Baiklah, presentator yang pertama adalah Ahmad Farhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai teknologi komunikasi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Teknologi komunikasi dan informasi adalah teknologi yang dibutuhkan untuk mengelola informasi dengan menggunakan komputer elektronik, perangkat komunikasi, dan aplikasi perangkat lunak untuk mengkonversi, menyimpan, melindungi, memproses, mengirimkan, dan memanggil kembali informasi kapanpun dan dimanapun. Contoh teknologi komunikasi, komputer yakni internet, contohnya seperti situs web, blog, dan email. Terus teknologi siaran langsung yakni radio, televisi, dan webcasting. Kemudian teknologi penyiaran yang direkam yakni podcast, pemutar audio, dan video. Perangkat penyimpanan seperti telepon kabel atau telepon seluler, satelit, video atau konferensi video, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya berikan kepada presentasi kedua yakni Deli Melia Safara. Terima kasih kepada saudara Farhan yang telah memberi saya kesempatan untuk membacakan materi berikutnya. Jadi di sini saya Deli Melia akan membahas tentang apa itu cyber community. Jadi cyber community itu terdiri dari dua suku kata, yaitu cyber yang artinya maya dan community yang artinya itu komunitas atau kelompok dalam masyarakat. Jadi pengertian cyber community atau masyarakat maya adalah kelompok sosial terorganisasi yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh indera manusia, tapi dapat disaksikan maupun dirasakan sebagai sebuah realitas. Holmes dalam bukunya Virtual Politics, Identity and Community Cyberspace mengungkapkan bahwa ruang maya merupakan dunia di mana terbentuk nilai-nilai budaya baru yang terbangun melalui interaksi keseharian di antara penggunanya melalui mediasi teknologi. Dalam ruang maya, masyarakat penggunanya membangun dirinya dengan melakukan interaksi dan proses sosial dalam kehidupan kelompok, jaringan intra atau antar sesama anggota masyarakat maya. Konstruksi masyarakat maya atau cyber community pada awalnya itu kecil dan berkembang menggunakan pola jaring laba-laba sehingga terbentuklah masyarakat yang besar. Kemudian Burhan Burjen itu mengungkapkan bahwa teori komunikasi dunia maya atau yang sering dikenal sebagai teori cyber community merupakan teori paling akhir dalam pengembang ilmu komunikasi atau sosiologi komunikasi. Nah, untuk materi berikutnya akan saya serahkan kepada saudara. Baiklah, terima kasih kepada Deli Melia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan internet dalam kehidupan nyata. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, menurut teori penyamaan media atau media equation theory yang dikemukakan oleh Byron Rivers dan Clifford tahun 1996, menyatakan bahwa beragam aplikasi internet telah memudahkan komunikasi dan antar individu atau kelompok masyarakat. Seakan-akan interaksi melalui dunia maya itu benar-benar terjadi seperti dalam situasi keseharian yang normal. Antar pemakai aplikasi bisa saling menyapa, menegur, berdialog, saling ejek, bahkan saling serang, atau berada dalam situasi konflik, seperti nyata di dunia sosial sehari-hari. Lalu poin yang kedua, menurut Yusuf tahun 2009, halaman 183, dalam teori ini dinyatakan bahwa orang tidak sadar dan secara otomatis merespon media komunikasi seperti halnya kepada manusia. Orang berkomunikasi dengan komputer atau media seperti layaknya berkomunikasi dengan sesama manusia lainnya. Lalu yang ketiga, ada sama, menurut Yusuf pada tahun 2009 di halaman 186, mengungkapkan bahwa situasi yang tercipta melalui berbagai aplikasi internet di atas juga sesuatu dengan teknologi determinasi teori, yakni teori yang menyatakan bahwa teknologi media mampu membentuk manusia sebagai individu di masyarakat dalam hal bagaimana ia berpikir, merasa, dan bertindak berkaitan dengan fungsi-fungsi teknologi media. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama, alasan atau latar belakang pesatnya pemakaian internet atau cyber community adalah karena internet menjadi tren teknologi informasi dan komunikasi atau
TIK zaman sekarang ini. Internet telah menjadi teknologi informasi dan komunikasi yang semakin murah, cepat, efektif, dan efisien yang dapat membantu manusia dalam beraktivitas atau bekerja sehari-hari. Dan internet telah menjadi penunjang dalam upaya peningkatan potensi sumber daya manusia atau SDM. Lalu kesimpulan yang kedua yakni internet telah berkembang menjadi media komunikasi, informasi, hiburan, dan edukasi yang mendukung upaya peningkatan potensi sumber daya manusia. Hal ini antara lain dibuktikan dengan pencarian pengguna cyber community untuk mengakses pengetahuan atau referensi di berbagai bidang, yaitu referensi bidang sosial, politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, dan politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.